Antara Piala Dunia dengan doa. Menarik ya. Ini menarik untuk kita bicarakan antara Piala Dunia dengan doa. Final Piala Dunia semakin mendekat karena minggu-minggu ini, hari-hari ke depan kita akan dihiasi dengan berita semifinal Piala Dunia. Kita tahu salah satu yang calon masuk ke semifinal adalah Kroasia. Dan nantinya Argentina ya setelah mengalahkan Belanda. Siapa jagoan teman-teman? Tentu kita semuanya punya jago masing-masing. Tadi saya katakan topik yang ingin kita share adalah Piala Dunia dengan doa. Yang pertama, menarik kalau mengatakan pada saat sejak awal Piala Dunia, penyisihan pasti kita masing-masing punya jago ya. Ada yang menjagokan Arab Saudi atau Saudi Arabia, ada yang menjagokan Jepang, ada yang menjagokan Maroko, semua ya. Saya punya beberapa teman yang suka merokok, dan mereka bilang sama saya, jagoan mereka adalah Maroko. Karena katanya Maroko suka, bagi orang yang merokok itu suka Maroko. Bisa aja ya. Orang yang terbiasa menjadi motivator sukses sering mengatakan dulu dia yakin Brazil lah yang akan menjadi pemenang. Karena namanya sudah Brazil, berhasil. Bisa aja ya, kalau menurut dari metodologi kata sukses, Brazil ya dari namanya asalnya dia ya. Toh akhirnya kalah juga ya. Tidak bisa menjadi juara. Tidak lolos semifinal. Dan beberapa kali di antara penyisihan kemarin, beberapa kali viral kelompok-kelompok masyarakat yang terpisah di dalam hal pilihan punya cara masing-masing untuk mendukung klub atau tim yang bertanding. Tidak sedikit ada yang menyampaikan dukungan lewat doanya kepada Tuhannya. Dan di situ kita lihat semuanya kelompok pasti mendoakan kelompok atau tim yang menang ya. Setuju? Ada yang sampai pakai doa syafaat lah supaya kipernya menangkap bola dari lawan, supaya backnya katanya bisa menebas semua bola yang masuk ke tempatnya, supaya penyerangnya selalu menggolkan terus, dan begitulah. Ada yang seolah-olah doanya mengajari Tuhan ya, untuk membuat tim yang didoakan menang. Toh tetap akhirnya akan ada pilihan dari Tuhan. Di antara yang berdoa itu gak semuanya dikabulkan dong. Pasti ada yang harus kalah. Minimal harus ada adu penalti dulu. Dramatis juga ya. Harus ada yang kalah. Di situ kita lihat, gak selamanya kalau doa kita tuh dikabulkan Tuhan ya. Setuju? Tuhan punya alasan untuk menjawab yang satu dengan iya, dan mengatakan kepada yang lain, tidak, mungkin bukan kali ini doa kamu dikabulkan. Mungkin di Piala Dunia berikutnya, nggak tahu kita. Yang penting di situ kita belajar bahwa tidak semuanya dalam doa itu menurut kita yang benar, itu yang benar dari Tuhan. Biarkan Tuhan memutuskan mana yang benar, termasuk doa kita. Jadi ini kita dilatih lewat sini, pun kita mungkin berhak mendoakan tim yang kita sukai, tapi kita tetapkan bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak Tuhanlah yang bisa membuat keputusan terbaik. Siapapun nanti pemenangnya, kita harus terima. By the way, berikut dengan berita Piala Dunia ini ada yang perlu kita pelajari, khususnya pesan bagi para politikus. Belajarlah kepada seluruh rangkaian-rangkaian Piala Dunia ini, marilah kita belajar seperti kepada Jepang dan tim yang sudah kalah, yang tidak membuat kericuhan, tidak membuat pernyataan-pernyataan politik yang membuat tegang. Coba kita doakan supaya suasana Piala Dunia itu sportivitasnya mengalir di negeri kita.
Setuju? Jangan biarkan suasana Piala Dunia itu kita tonton begitu menarik, tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan, tapi di negeri kita, karena ada perbedaan pilihan politik, partai, capres, dan sebagainya, cagup, cabub, cawalkot, dan sebagainya, rakyat diadu domba oleh politikus yang tidak bermoral, yang suka hati. Politikus tidak bermoral adalah yang politikus yang seenaknya membuat pernyataan-pernyataan yang menimbulkan rakyat jadi terpecah belah. Contoh politikus tidak bermoral adalah sesuka hati bilang Presiden dungu, itu tidak bermoral ya. Kalau kita bermoral tidak pantas mengucapkan seperti itu. Siapapun dia presidennya saat ini, dia adalah bapak kita semua. Tidak ada yang pantas seorang anak mengatakan tidak dungu pada orang tuanya. Setuju? Saudara sudah tahu sendirilah ya, siapa yang suka-suka menghina-hina pemerintah ya. Tidak patut dijadikan contoh. Yang kita sayangkan adalah media-media yang suka menayangkan ucapan-ucapan dari tokoh-tokoh yang tidak bermoral seperti ini ya, yang sesuka hati menghina pemerintah, bilang dungu, memfitnah, hoak, dan sebagainya. Biarkan saja rakyat memilih dengan hati nurani. Tidak perlu ada yang menghina-hina. Mari kita belajar dari Piala Dunia kemarin. Enak kan kalau tidak ada keributan ya. Bayangkan kalau setiap ada yang kalah menjadi pernyataan politik. Kemana dunia ini ya? Ricuh di mana-mana. Semoga para politisi kita belajar dari supporter dan juga tim yang kalah dalam Piala Dunia menerima dengan logowo sportif. Kita tidak berharap ada kejadian-kejadian keributan, kericuhan, supporter yang overacting di dalam klub-klub sepak bola negara kita. Kalau kalah ya kalah aja. Kalau kalah perbaiki diri aja. Demikian juga dengan politisi yang berbeda pilihan. Silakan, ada yang suka Anies Baswedan, ada yang ingin dan mendoakan supaya Bapak yang junjungan kita Ganjar Pranowo bisa menang dengan tertib, tidak ada gangguan. Apakah dia bersama dengan Pak Prabowo? Kita belum tahu. Apakah dia nanti dengan Bapak Ridwan Kamil? Belum tahu kita. Kita tunggu saja. Dan kita tidak perlu ada mengadu domba. Biarkan rakyat memilih dengan tenang. Kita tidak ingin pemilu dan pilkada yang panas-panas menambah beban bagi masyarakat kita. Pilkada di DKI yang begitu memalukan dengan keributan-keributannya, yang membuat nilai pilkada itu begitu anjlok, sangat buruk, semoga tidak terjadi lagi. Kita maunya pilkada dan pilpres bisa membuat rakyat nge-fresh. Feel fresh, biar merasa pilpres, pemilihan presiden biarlah feel fresh. Bisa membuat rakyat feel fresh, merasa segar. Pileg, ya, pemilihan legislatif tidak membuat rakyat jadi pileg, ya, sakit pileg, pileg hati, ya, demam emosi, batuk politik dan sebagainya. Buat aja rakyat kita senang. Itu tugasnya politisi ya. Jangan ikut-ikutan dengan politisi tidak bermoral yang sesuka hati bilang dungu dan sebagainya. Rakyat muak dengan itu. Jangan media-media juga jangan sembarangan menampilkan tokoh-tokoh yang tidak bermoral, yang ucapannya memecah belah. Jangan ditayangkan. Itu permintaan kami. Mari kita tunggu hasil Piala Dunia berikutnya. Semoga menjadi contoh bagi kita untuk kemajuan nusa dan bangsa generasi muda kita. Oke, siap? Kita boleh berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa untuk tim yang kita jagokan. Itu kembali kepada kehendak Tuhan. Silakan doa dimulai. Amin.